Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Sanu dalam materi tentang marah. Dalam sebuah hadis menyebutkan anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghlab. Faradada miraran qala la taghlab. Seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan minta nasihat. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku. Kemudian Rasul bersabda, jangan marah. Lalu laki-laki ini terus mengulang permintaannya dan Rasulullah menjawab, la taghlab, jangan marah. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam marah terdapat pokok dari segala kejahatan, dan menahan diri dari marah adalah pokok dari segala kebaikan. Hal ini diperkuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bila mengatakan, adapun marah hakikatnya tidak dilarang karena merupakan tabiat manusia yang tidak bisa hilang dari perilaku mereka. Marah di sini atau larangan dalam hadis ini adalah marah yang diikuti dengan hawa nafsu dan dengannya menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, baik kita hendaknya senantiasa bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan dalam hal marah itu. Slide pertama, oke. Marah itu dibagi dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Yang terpuji di saat marah ini untuk membela kebenaran, membela Allah dan Rasulnya, dan tidak menimbulkan kerusakan. Ini banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah di saat beliau dicaci, di saat beliau dihina, yang menyangkut tentang pribadinya. Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang tercela, termasuk marah dalamnya. Seperti hanya cerita seorang Yahudi yang senantiasa oleh Rasul disuapi roti, kemudian dengan di saat disuapi perempuan tadi caci maki Rasulullah, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah hanya diam dan tidak menghiraukan cacian ibu tersebut. Tetapi di saat yang dihina adalah agamanya, yang dihina adalah syariat Islam, yang dihina Rasulnya, Rasulullah marah dan melakukan sikap yang sangat tegas untuk menindak hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, marah yang tercela, marah yang dilampiaskan untuk membela kepentingan duniawi, untuk kepentingan pribadi, dan mengikuti hawa nafsu, bahkan bisa menimbulkan kerusakan. Ini adalah marah yang tercela, sangat dilarang. Bahkan kalau keseharian mungkin ada yang gara-gara ada permasalahan kemudian marah sampai dalam sekian waktu tidak saling bertanya. Padahal dalam hadis dikatakan, la yahillu lil muslimi ayahjur akhahu fawqa thalasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika lebih dari 3 hari dilakukan itu, mendiamkan saudara, maka ingatlah apa yang diperingatkan kepada kita bahwa selama 40 hari tidak diterima amal ibadahnya. Lalu bagaimana untuk menghadapi kondisi diri di saat marah? Yang pertama, Rasul mengajarkan agar kita mengucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah dengan demikian kita akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan berupa amarah. Karena amarah itu adalah bara api yang dipanahkan kepada seorang. Kemudian berikutnya bisa ditambahkan dengan zikir-zikir yang lain, dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, istighfar, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, bisa dengan merubah
posisi dari mulai ketika kita berdiri, cobalah untuk duduk. Kemudian jika itu belum meredakan, cobalah berbaring. Demikian yang disarankan untuk kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang muncul di saat kita marah. Kemudian jangan lupa juga bisa dengan senantiasa menjaga diri dari hadas, yaitu berwudu. Berwudu insya Allah bisa memberikan pengaruh besar terhadap kita jika kita sedang marah. Demikian untuk beberapa tips yang bisa dilakukan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari tiada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu, hendaklah bersegera untuk meminta maaf kepada orang yang telah dizalimi oleh kita. Begitu pula yang diminta maaf, hendaklah segera ia memberikan maafnya, karena itu adalah akhlak yang sangat mulia. Betapa mulianya kepribadian seperti ini, sampai-sampai orang yang melakukannya mendapatkan derajat yang luar biasa. Yang pertama adalah mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran di surat Al-Imran Allah berkata, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan diri dari amarahnya, kemudian dia memaafkannya, dialah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rangkaian ayat yang memberikan ciri-ciri terkait orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi derajatnya mencapai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang suka memaafkan adalah mencapai derajat para nabi dan rasul. Jika kita melihat sejarah betapa mulianya nabi dan rasul, contoh yang pertama Rasulullah, begitu besarnya siksaan, dahsyatnya siksaan orang-orang Quraisy di saat Rasul berdakwah dengan para sahabatnya. Setelah mencapai kegemilangan, kemudian berdirilah daulah Islamiyah, Rasulullah menaklukkan Mekah dan tidak ada satupun balas dendam atau sikap kasar Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy yang telah menzaliminya. Kemudian kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf mentelantarkan Nabi Yusuf sampai menjerumuskannya ke sumur, kemudian dijauhkan dari ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah mencapai derajat kemuliaan, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memegang kekuasaan. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Beliau memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun dengan kekuatannya sangat bisa Nabi Yusuf untuk melakukan balas dendam terhadap mereka semua, tapi memang itulah akhlak mulia para nabi dan rasul, sehingga Rasulullah, Nabi Yusuf dan yang lainnya senantiasa memaafkan terhadap kezaliman yang diberikan orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang memaafkan adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan perlindungan, rahmat dan surganya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan 3 hal yang barang siapa terdapat padanya 3 hal tersebut, maka dia akan dilindungi Allah. Kemudian Allah akan memberikan rahmatnya, dan ketiga, Allah akan memberikan surga kepadanya. Yang pertama, jika dia menerima, dia bersyukur. Yang kedua, jika dia mampu memberi balasan, dia memaafkan. Dan yang ketiga, jika dia marah, menahan amarahnya. Inilah 3 karakter, jika dia mengamalkannya, maka perlindungan Allah, rahmat, dan surganya akan datang kepadanya. Lalu kemuliaan memaafkan yang berikutnya adalah Allah lah yang akan menanggung pahalanya. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang maafkan
dan berbuat baik, maka Allah lah yang akan menanggung pahalanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa memaafkan adalah akhlak yang paling utama penghuni dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Uqbah, bagaimana jika aku beritahukan kepadamu akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, dan hendaklah engkau maafkan orang yang menzolimimu." Inilah hal yang sangat mulia, yang jika diamalkan oleh siapapun, maka akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, al-madi lil madi, yang lalu biarlah berlalu. Tata masa depan, maafkan semua kesalahan orang, kemudian lakukan yang terbaik. Apalagi sebentar lagi kita